Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2116 memenangkan Ma. Namun meski begitu, beberapa orang tidak berani gegabah, dan masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk menghancurkan semua kerangka menjadi beberapa bagian, menghancurkan tulang dan menyebarkan abu sebelum mereka merasa lega. Mereka bertiga mendatangi peti mati perak secara bersamaan. Mereka melihat ke bawah dan menemukan banyak benda penguburan di peti mati perak. Jumlah terbesar adalah lembaran logam perak bulat, seperti koin tembaga, tanpa lubang di tengahnya dan pola ukiran di bagian depan dan belakang. Kelihatannya biasa saja, namun ketika digenggam jelas terlihat luar biasa, sangat berat dan terjalin dengan banyak pola sakral. Ini seharusnya semacam koin kuno yang diedarkan di antara orang-orang kuat di alam suci. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuno. Mungkin kita bisa menyerapnya secara langsung. Cao yang menimbangnya di tangannya dan berkata, dia ingin menggigitnya dengan giginya. Dan akhirnya menahannya. Ini adalah koin Kaisar Naga, yang dimurnikan dari meteorit. Meteorit tersebut mengandung energi Hongmeng dan dapat digunakan untuk kultivasi ahli tingkat kaisar. Di zaman kuno, ahli tingkat tinggi menggunakannya sebagai mata uang. Saya punya beberapa di rumah. Molly mengenali mereka. Menjelaskan. Cao yang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dia telah menemukan harta karun kali ini. Mereka bertiga menghitungnya, dan pada akhirnya, masing-masing dari mereka mendapat 300 koin Kaisar Naga, yang dianggap sebagai keuntungan besar. Selain itu, di dalamnya terdapat 4 benda penguburan, yaitu seruling bambu, liontin giok, keris, dan gelang perak berbentuk naga dengan banyak lonceng kecil yang dapat mengeluarkan suara jernih dan halus. Molly memilih seruling bambu, Cao yang mengambil belati, dan Lin Yun memilih liontin giok. Mereka bertiga dapat melihat bahwa gelang perak itu memiliki nilai tertinggi, setidaknya itu adalah artefak suci Suangyao, dan itu sangat indah dan indah, sekilas membuat orang bahagia. Satu-satunya harta yang tersisa hanyalah gelang perak berbentuk naga, ketiga orang itu menginginkannya, dan pemandangan itu menjadi sunyi. Dahi. Cao yang membuka mulutnya, dia ingin mengatakan bahwa dialah yang paling sering dipukul, jadi dia harus diberikan gelang naga ini. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Lin Yun dan Mo Li menoleh. Cao yang berkata sambil tersenyum, dan dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, kedua saudara laki-lakiku telah menyelamatkan hidupku, jadi aku tidak akan berdebat dengan gelang naga ini. Kamu tidak memenuhi syarat sejak awal. Molly berkata dengan kasar, lalu berkata, Ye King Tian, kamu bisa mengambil harta karun dan aku berhenti, atau kamu dan aku bisa bertarung dan kita bisa menang dalam 3 langkah. Kamu harus menguasai seni bela diri es dan guntur, tiba-tiba Lin Yun berkata. Molly sedikit menyipitkan matanya, atribut esnya tersembunyi sangat dalam, dan dia tidak tahu bagaimana pihak lain bisa melihatnya. Jadi, kata Molly dengan tenang, sepotong es suci dan buah guntur. Kamu harus berhenti. Adapun 3 gerakan yang kamu sebutkan untuk menentukan hasilnya, haha. Lin Yun tertawa dan mengganti topik, ini terlalu membosankan. Saat pendekar pedang bertarung dengan orang lain, hidup dan mati ditentukan. Pertempuran tidak akan berakhir sampai darahnya habis. Tingkat kultivasi Lin Yun rendah, dan hasilnya dapat ditentukan dalam 3 gerakan, dia pasti akan menderita kerugian, dia berharap pihak lain lebih bijak dan berhenti menggunakan trik seperti itu. Molly berkata dengan dingin, pernahkah kamu mendengar reputasi kode ajaib Tianyin milikku? Dia sangat kuat, dan kekuatan jalannya dilepaskan. Lonceng di atas kepalanya berdengung, dan tekanan yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Lin Yun mengangkat alisnya sedikit, mengeluarkan pemakaman bunga, dan berkata dengan tenang, pedangku tidak buruk sama sekali. Momentumnya berubah seketika dan menjadi sangat tajam, dan sepertinya ada angin pedang tak terlihat di udara yang terus-menerus terakumulasi dan menetap. Hati Molly bergetar ketika melihatnya, dan dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Emosinya langsung tegang dan diam-diam dia waspada. Dia tahu bahwa orang ini tidak boleh dianggap remeh. Kedua pria itu saling bentrok dan menemui jalan buntu dalam waktu yang lama. Molly memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan Lin Yun. Ini bukan waktu yang tepat dan tidak sepadan. Terlebih lagi, dia memiliki banyak buah suci guntur es. Tidak ada kekurangan buah suci di alam rahasia naga sejati,
tetapi atribut es dan petir terlalu sedikit, bahkan sampai menjadi langka. Cao Yang membuka mulutnya, dan matanya hampir keluar dari kepalanya ketika dia melihat Lin Yun menukar es suci dan buah guntur dengan gelang perak berbentuk naga. Apakah ini mungkin? Bukankah ini buah suciku? Cao Yang sangat marah dan geram, tapi dia tidak punya rasa malu untuk berbicara, jadi dia menepuk peti mati itu dengan frustrasi. Ini sial. Jika kamu mengambil langkah ini terlebih dahulu, aku tidak akan kembali bahkan jika kamu membunuhku di tempat yang menyedihkan ini. Dia sangat kesal dan berbalik dan pergi. Haha, sepertinya saudara Cao telah dianiaya. Molly memainkan buah suci di tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Buah suci ini sangat luar biasa, bahkan lebih langka dari yang dia duga, dia sangat menyukainya. Mungkin. Lin Yun tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ayo pergi. Keduanya berjalan keluar dari aula perunggu bersama-sama. Mereka mengobrol dan berjalan perlahan. Mereka mengucapkan selamat tinggal ketika hendak meninggalkan istana bawah tanah. Panggilan. Ketika punggung Lin Yun menghilang dari mata Molly, pupil mata Molly menyusut tajam, dan tatapan tajam muncul di matanya. Ah! Molly mencibir, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berbalik. Dia mengembangkan skill gerakan level hantunya, mengubah sikap lambatnya saat dia datang, dan kembali dengan cara yang sama secepat kilat. Setengah jam kemudian, di depan gerbang istana perunggu kuno, sesosok tubuh licik muncul, mengenakan pakaian hitam berkerudung dan topeng, menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Orang yang datang sangat kekar. Dia melirik dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum matanya tertuju pada pintu perunggu kuno. Ada senyuman tipis di wajahnya di balik topeng. Cao Yang, apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu jika kamu memakai topeng? Tapi saat dia hendak membuka pintu perunggu kuno, sebuah suara mengejek terdengar dengan dingin. Pengunjung itu berbalik dan berkata dengan kaget, Molly. Ia tidak pernah menyangka bahwa Molly, yang sebelumnya memiliki wajah bangsawan dan penuh hinaan serta hina terhadapnya, juga akan kembali. Dia melepas topengnya dan itu adalah Cao Yang dari kuil Putuo. Molly mencibir, tamparan terakhir sangat keras, saya kira kamu ingin mencuri peti mati itu. Kamu benar-benar sampah agama Buddha dan aib bagi kuil Putuo. Wajah Cao Yang memerah, tapi sekarang dia rela menyerah, dan berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura, kamu berbeda. Kamu berpura-pura menjadi bangsawan di depanku sebelumnya, tapi kamu hanyalah binatang yang sopan. Aku sampah, dan kamu juga bukan orang baik. Kamu berbeda. Apakah kamu di sini untuk mencuri peti mati? Keduanya tahu betul bahwa tidak ada koin naga kaisar, tidak ada seruling bambu, tidak ada gelang naga yang sama berharganya dengan peti mati perak. Meskipun nilai harta karun manusia ini tidak dapat diukur dan sangat langka, mereka semua dapat melihat asal-usul dan petunjuknya. Hanya peti mati perak, dengan cahaya suci yang bersinar dan garis-garis aneh, tidak dapat dilihat kedalamannya atau petunjuk apapun, ini jelas merupakan sebuah harta karun. Mereka berdua saling berdesak-desakan, berpura-pura tidak peduli, hanya mencoba membodohi orang lain agar mengambil alih. Molly berkata dengan tenang, jenderalku yang kalah tidak kompeten, tapi dia memiliki mulut yang keras. Keluar dari sini, atau aku akan membiarkanmu dipermalukan sekarang. Dia sangat arogan dan terlihat angkuh, dan tidak menganggap Cao Yang terlalu serius. Keduanya telah bertarung beberapa kali, dan Cao Yang tidak pernah menang, dia memiliki kepercayaan diri ini. Jangan melangkah terlalu jauh. Ekspresi Cao Yang berubah, dan amarahnya membara. Tidak masalah jika itu berlebihan, keluar saja jika kamu tidak ingin mati. Molly sama sekali tidak sopan. Cao Yang marah, tapi menatap Molly dan sedikit takut, dia belum pernah mendapat keuntungan apapun dari orang ini sebelumnya. Tapi pergi seperti ini terlalu membuat frustrasi. Bahkan Ye Qingtian, yang berada dalam kondisi nirwana, berani menghadapinya, mengapa saya tidak bisa melakukannya sendiri? Cao Yang mengambil resiko dan berkata dengan marah, tinjuku tidak buruk sama sekali. Molly menggerakkan sudut mulutnya. Dia tidak tahan dengan kebodohan pria ini dan berkata dengan marah, apakah kamu pikir kamu juga seorang pendekar pedang? Tulangmu sekeras Ye Qingtian. Saya pikir kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu lihat peti matinya, jadi jangan keluar. Ayo, berlututlah untukku. Dia sangat marah, rambut panjangnya berkibar liar, dan ada niat membunuh di matanya. Apakah dia benar-benar marah? Dia tidak bisa berurusan dengan Ye Qingtian, dan dia tidak bisa berurusan denganmu, Cao Yang. Faktanya, Cao Yang menyesali apa yang dia katakan begitu dia mengatakannya. Melihat Molly benar-benar marah, dia langsung menyerah. Meski dia masih dengan keras kepala memaksakan wajahnya, tungkai dan kakinya mulai gemetar.
Kekuatan setengah suci Molly sangatlah mengerikan, tekanan semacam ini membuatnya takut, dan sangat sulit untuk meniru Ye Qingzhen. Ledakan. Tetapi pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan suara keras bergema dari istana perunggu kuno. Ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan, dan mereka melihat ke arah pintu perunggu kuno. Apa yang terjadi? Mo Zong hidup kembali. Ada keraguan di mata mereka, dan sepertinya mereka tidak mengerti. Buka pintunya dulu. Cao yang bergumam dan menjadi orang pertama yang memecah kesunyian. Keduanya membuka pintu perunggu kuno dan tercengang ketika mereka melihat lebih dekat, peti mati perak itu hilang. Di ujung aula, ada celah yang sangat besar. Niat pedang galaksi masih tertinggal di celah tersebut. Sepertinya telah dibelah dengan pedang. Itu Ye Qingtian, kejar. Mereka segera mengikuti celah itu, tetapi di sepanjang jalan, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ye Qingtian. Bukan saja dia tidak melihat siapapun, dia bahkan tidak bernapas, ini sangat aneh. Setelah mengusirnya keluar dari istana bawah tanah, dia masih tidak bisa melihat bayangannya, dan tidak ada jejak yang tersisa. Kamu Qingtian. Molly tiba-tiba terbangun dan tidak tahan lagi, jadi dia menamparkan keningnya dengan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingtian, yang selama ini tetap tenang, akan berbalik dan mencuri peti mati perak tanpa mengeluarkan suara. Orang ini sangat cepat, kata Cao yang dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, kami berdua tertipu olehnya. Molly tampak sombong dan berkata, kamu belum menemukan jawabannya. Dia tidak pergi sama sekali. Dia bersembunyi di istana kuno perunggu. Celah itu hanyalah jebakan. Ah! Cao yang langsung terkejut. Molly berkata dengan dingin, sudah cukup bagimu untuk digoda olehnya. Jangan bandingkan aku denganmu. Lagi pula, itu tidak merugikanku. Setidaknya aku punya buah suci guntur es di tangannya. Ketika Cao yang mendengar ini, dia marah dan ingin tertawa. Melihat dia terlihat sombong dan masih berpura-pura, dia tidak berniat memanjakannya. Dasar bodoh, es suci dan buah guntur ini milikku. Selain itu, kamu mengira pilar batu itu aneh sebelumnya, dan perasaanmu benar. Itu adalah pola suci cahaya bintang kuno, dan semuanya tergores olehnya. Cao yang berkata dengan marah, itu sudah membuat orang menang, jadi berhentilah berpura-pura. Berpura-pura saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Molly tertegun di tempat dan tercengang saat melihat es suci dan buah guntur di tangannya, buah suci langsung kehilangan aromanya. Bab 2117 Istana Naga Sejati. Molly tersesat dalam waktu yang lama dan tidak bereaksi dalam waktu yang lama. Dia menyembunyikan banyak kekuatan, sangat berhati-hati dan bijaksana, dan datang ke alam rahasia naga sejati hanya untuk menduduki peringkat pertama di antara naga sejati. Namun dia tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu di dunia rahasia sebelum kompetisi benar-benar dimulai. Tidak hanya peti mati peraknya yang dirampok, ramuan sucinya juga ditipu. Senyuman muncul di wajah Cao Yang, dan diam-diam dia merasa bahagia saat melihat ekspresi Molly. Orang ini selalu menganggap dirinya sangat tinggi, dan dia menganggap semua orang di dunia ini bodoh jika dia tidak menderita kerugian apapun. Cao yang membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak bisa meremehkan langit malam ini. Molly sedikit tenang. Dia menyimpan buah suci itu dan berkata, orang ini benar-benar tidak boleh diremehkan. Dia mungkin kuda hitam. Naga dan jenius lain yang ingin datang ke sini untuk mengambil keuntungan akan digulingkan jika mereka tidak hati-hati. Cao yang tersenyum dan berkata, sekarang tampaknya selain Xiao Hongfei, Fang Haotian dan lainnya, lawanmu memiliki satu orang lagi. Lawanku. Molly tampak dingin dan sombong, dan berkata dengan tenang, kamu terlalu meremehkanku. Lawanku selalu berada di puncak 9 jalan surgawi. Alam rahasia naga hanyalah batu loncatanku. Cao yang terkejut sesaat, bertanya-tanya di mana Molly memiliki kepercayaan diri. Istana perunggu kuno. Saat Cao Yang dan Molly pergi, Lin Yun berjalan keluar dari kegelapan. Molly benar, dia tidak pergi, dan dia membuka celah itu dengan sengaja. Kaisar Agung, apakah Anda melihat sesuatu di peti mati perak ini? Kata Lin Yun. Ini adalah replika peti suci abadi. Untuk saat ini bisa disebut peti suci abadi. Suku roh iblis dapat hidup selamanya di dalamnya, menghindari kekuatan waktu, dan dapat terus hidup. Jika roh iblis suku masih bisa berlatih dengan ini, dan bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika itu adalah peti mati dewa abadi itu sendiri, itu akan luar biasa. Dikabarkan bahwa dia akan menjalani kehidupan kedua. Bing Feng kecil memandangi peti mati perak di alam rahasia Ziyuan dan memujinya. Ia memiliki asal-usul yang hebat dan kegunaan magis yang tak ada habisnya, tetapi tampaknya tidak ada gunanya bagi Lin Yun.
Artinya, kecuali mereka berasal dari klan roh iblis atau beberapa tetua yang akan mencapai akhir masa hidup mereka, orang lain tidak dapat menggunakannya, kata Lin Yun dengan tenang. Xiao Bingfeng tersenyum dan berkata, ya, benda ini tidak ada gunanya bagimu. Tetapi bagi mereka yang membutuhkannya, itu adalah harta tertinggi yang dapat memperpanjang hidup mereka. Jika terobosan dapat dilakukan di dalam, atau generasi mendatang dapat menemukan kelanjutan sejati dengan obat ajaib kehidupan, Anda dapat menjalani seluruh hidup Anda kembali. Kalau begitu simpanlah, mungkin aku akan menggunakannya juga, kata Lin Yun sambil tersenyum. Bah, mulut gagak, apa yang kamu bicarakan? Sial, kata Xiao Bingfeng gugup. Lin Yun tersenyum dan mulai menghitung hasil panennya. Peti mati suci abadi, gelang naga perak, buah suci bawaan, beberapa obat suci langka, dan rantai harta karun Suan Lei yang dipromosikan menjadi senjata suci 3 sinar. Bisa mendapatkan sesuatu seperti ini di alam rahasia naga sejati sungguh sulit dipercaya. Tak seorang pun akan percaya jika ku beritahu padamu. Orang lain di alam rahasia naga ilahi tidak akan memiliki peluang luar biasa seperti itu. Terutama buah suci bawaan itu. Kaisar Agung, buah suci bawaan ini seharusnya cukup bagiku untuk menyerang semi suci, kata Lin Yundao, dia ingin memastikan lagi. Peluangnya besar, Xiao Bingfeng tidak menyelesaikan kalimatnya. Dipahami. Mata Lin Yun berkedip, dan dia sudah memiliki ide di benaknya. 2 jam kemudian, Lin Yun meninggalkan istana bawah tanah misterius ini. Setelah beberapa kilatan, dia mengulurkan tangannya dan mendarat di puncak gunung di kejauhan. Di bawahnya ada lembah yang subur, dan pertarungan sengit sedang terjadi di antara lembah-lembah tersebut. 7 orang suci tanah suci sedang mengepung seorang pendekar pedang. Ada 1 orang tergeletak di samping pendekar pedang itu, tidak bisa bergerak. Fang Shaoling, aku memberimu obat suci, tetapi kamu masih ingin membunuh mereka semua. Kultivator pedang yang terkepung berkata dengan marah. Itu tidak lain adalah Gong Sun Yan dari Sekte Pedang, dan orang yang jatuh ke tanah adalah si idiot pedang, Zhao Yan. Pemimpin murid Tanah Suci tersenyum dan berkata, jadi bagaimana jika kita membunuh mereka semua? Di alam rahasia, hukum rimba didahului oleh yang kuat. Mereka yang tidak terampil seperti orang lain secara alami harus menderita kematian. Di sana tidak banyak kebenaran di dunia ini. Hanya saja Sekte Pedangmu terlalu lemah. Sekte super berani bersaing dengan Tanah Suci. Apa yang akan terjadi jika kita memohon belas kasihan lebih awal? Dia memiliki tingkat kultivasi alam Yuan ungu, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi suci ungu. Dia terlihat sangat kuat, tetapi ada tanda darah yang mencolok di wajahnya, yang membuatnya terlihat garang dan menakutkan. Mata Gong Sun Yan muram dan dia berkata dengan dingin, jika kamu tidak melakukan serangan diam-diam, bagaimana mungkin kakak senior Zhao bisa terluka olehmu? Keajaiban Tanah Suci tidak lebih dari sekelompok orang yang tidak tahu malu. Fang Shaoling berkata dengan galak, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, bunuh dia. Dia sangat tidak senang setelah melakukan serangan diam-diam, Zhao Yan menusuk pipinya dengan pedang dan hampir mati. Kemarahannya sulit untuk dihilangkan saat ini, dan meskipun obat suci telah diperoleh, dia tidak berniat melepaskan mereka berdua. 6 biksu Tanah Suci segera mengepung Gong Sun Yan. Gong Sun Yan berusaha keras untuk melawan, tetapi dia kewalahan karena harus menjaga dirinya sendiri. Dia juga harus menjaga Zhao Yan, dan hampir seketika dia tidak bisa lagi bertahan. Mati. Fang Shaoling menemukan kesempatan itu dan melambaikan tangannya, mengembunkan cakar yang terbakar dengan api hitam dan meraih kepala Gong Sun Yan. Cakar api hitam di depannya hendak menggaruk kepala Gong Sun Yan, dan energi pedang keluar. Ledakan. Cakar api hitam segera runtuh, dan energi pedang meledak, menjatuhkan Fang Shaoling dan 6 biksu lainnya ke belakang. Energi pedang yang begitu kuat. Fang Shaoling menatap telapak tangannya dengan heran, dan tanda darah muncul di telapak tangannya setelah sedikit sentuhan. Kamu King Tian. Gong Sun Yan berbalik dan melihat Lin Yun, terkejut. Zhao Yan, yang terbaring di tanah, tiba-tiba mendongak dan menemukan bahwa itu memang Lin Yun. Saudara muda Zhao, kamu terluka, Lin Yun mengerutkan kening. Zhao Yan tersenyum pahit dan berkata, bahkan alam rahasia naga sejati penuh dengan orang-orang yang berkuasa. Selain kakak senior Ye Ziling, mungkin sulit bagi Sekte Pedang kita untuk memiliki seseorang yang benar-benar dapat meninggalkan nama. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang diserang, hanya berpikir bahwa dia tidak cukup kuat. Mata Gong Sun Yan melebar kapan Zhao Yan menjadi begitu akrab dengan Ye King Tian. Ye King Tian, yang terakhir dalam daftar Shenlong Tianjiao. Fang Shaoling menunjukkan ekspresi terkejut.
Pantas saja niat pedangnya begitu menakutkan. Orang ini adalah ahli pedang ajaib dari Sekte Tiandao. Dia tidak berani meremehkan orang ini, tetapi dia tidak panik, dan berkata dengan tenang, Ye Qingtian, bahkan jika kamu adalah pendekar pedang dari Sekte Tiandao, jika kamu ingin menyelamatkan kedua orang ini, kamu harus memberiku tempat suci. Obat-obatan. Kamu tahu namaku dan kamu berani menjadi sombong. Sepertinya kamu punya sesuatu untuk diandalkan, kata Lin Yundao. Fang Shaoling mencibir dan berkata, namamu. Nama apa? Pembunuh suci. Buat saja nomor di daftar bakat naga. Saudaraku Fang Haotian sebenarnya berada di peringkat 63. Perbedaan posisi di daftar bakat hanya 10 tempat. Mutbi, kenapa kamu begitu sombong? Lin Yun mencibir, mengapa aku begitu sombong? Sebaiknya kau ambil pedangku dulu. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Orang ini pasti punya banyak harta. Hanya seseorang yang menghitung angka-angkanya. Dia bahkan bukan seorang setengah suci. Tidak perlu takut padanya. Mata ketujuh orang itu semuanya menunjukkan niat membunuh. Mereka bukan orang baik. Mereka sudah lama merajalela di alam rahasia naga sejati ini, dan mereka semua adalah orang gila yang pemberani. Mati. Pemakaman bunga terhunus, dan Lin Yun menebasnya dengan pedangnya. Tidak ada ilmu pedang yang mewah, itu hanya diaktifkan oleh basis kultivasi nirvana 10 yuan di bawah berkah dari niat pedang galaksi. Kedua lampu pedang itu menyala, dan cahaya pedang memotongnya di tengah. Detik berikutnya, 6,5 biksu dari alam King Yuan terpotong-potong di tempat. Fang Shaoling berjuang sejenak, namun ia masih tidak bisa lepas dari nasib terpotong di bagian pinggang. Apa-apaan ini, kamu membunuh 7 orang semi suci dengan satu pedang. Gong Sun Yan berteriak, kulit kepalanya mati rasa. Dia tahu bahwa Ye Qingtian sangat kuat, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu 2 bulan, seorang setengah suci di alam Yuan Ungu akan dibunuh olehnya dengan satu pedang. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan oleh seorang pendekar pedang ajaib. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung seperti itu jika dia hanya berada di Nirwana? 10 Yuan Nirwana. Tiba-tiba dia memikirkan tebakan tertentu dan mau tidak mau bertanya. Lin Yun mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. Gong Sun Yan masih dalam keadaan linglung, sementara Zhao Yan sangat gembira dan berkata, alam Nirwana 10 Yuan sudah cukup untuk bersaing dengan alam setengah biksu dari alam King Yuan. Dengan tambahan kekuatan pedang, tidak ada rasa takut saat menghadapinya. Setengah biksu dari alam Ziyuan. Dia memiliki hati yang tinggi untuk Lin Yun dan memiliki 10 Yuan kultivasi Nirwana, bahkan jika Lin Yun bukan seorang semi-sage, dia masih bisa meninggalkan namanya di King Longche. Melihat betapa ringannya dia membunuh Fang Shaoling dengan pedangnya, hanya dapat dikatakan bahwa selama periode ini, ilmu pedang Lin Yun telah meningkat lagi. Berbeda dengan Gong Sun Yan, Zhao Yan mengetahui identitas Lin Yun, jadi dia sangat bersemangat. Sembuhkan dulu. Lin Yun menggunakan tulang suci naga hijau untuk menyembuhkan luka Zhao Yan. Setelah beberapa saat, luka Zhao Yan menjadi stabil dan setengah dari efektivitas tempurnya dipulihkan. Dia mampu melindungi dirinya sendiri tanpa rasa khawatir. Kamu, saudara Ye, Fang Shaoling ini adalah adik laki-laki Fang Haotian. Haruskah kita pergi dari sini dulu? Setelah Gong Sun Yan bangun, dia menjadi sedikit khawatir lagi. Tidak masalah. Lin Yundao, di mana muridmu yang lain? Apakah Ye Ziling baik-baik saja? Gong Sun Yan bergumam di dalam hatinya, tidak heran dia akan menyelamatkan mereka, orang ini memang bernafsu seperti rumor yang beredar. Ketika dia ragu apakah akan berbicara, Zhao Yan berkata, kakak senior Ye baik-baik saja, kami telah membuat janji untuk bertemu di Istana Naga Sejati. Ruang di sini kacau, tetapi selama Anda terus berjalan ke arah dari Istana Naga Sejati, kalian akan selalu bertemu satu sama lain. Tetapi hal itu belum terjadi. Mungkin perlu waktu cukup lama. Zhao Yan menjelaskan kepadanya lagi bahwa Istana Naga Sejati ini adalah tempat paling berbahaya di alam rahasia Naga Sejati, tetapi juga memiliki jumlah harta karun terbesar. Namun, semua orang telah memburu binatang iblis tingkat semi-suci. Jika mereka benar-benar dalam bahaya, mereka cukup menghancurkan pil iblis semi-suci terlebih dahulu dan berteleportasi. 2 hari kemudian, ribuan mil jauhnya di timur laut, ada cahaya warna-warni yang membubung ke langit, dan di saat yang sama, ada naga yang mengaum. Istana Naga Sejati telah muncul, kata Gong Sun Yan penuh semangat. Bagi banyak biksu, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat meninggalkan nama mereka di King Longche, jadi mereka lebih tertarik pada materi surgawi dan harta duniawi, seperti halnya Gong Sun Yan. Cahaya harta karun muncul di dunia, dan semua biksu di alam rahasia dapat melihatnya.
Lin Yun dan tiga lainnya tidak membuang waktu, mereka masing-masing menggunakan gerakan mereka dan terbang menuju Istana Naga Sejati. Di sana, Gong Sun Yan menunjuk jarinya. Cahaya warna-warni menyelimuti puncak gunung, dan di puncak gunung ada sebuah istana yang menjulang tinggi ke awan. Di sekitar puncak gunung, banyak orang yang sudah mendengarnya. Kekuatan naga dari Istana Harta Karun masih sangat kuat, jadi semua orang berkumpul di kaki gunung dan tidak terburu-buru maju. Kamu King Tian. Saat mereka bertiga sedang melihat ke Istana Naga Sejati, beberapa sosok lewat, tapi Ye Ziling lah yang datang bersama anggota Sekte Pedang lainnya. Kakak Ye, kamu baik-baik saja? Gong Sun Yan bertanya. Hehe, apa jadinya jika kita mengikuti kakak senior Ye? Tapi kamu tidak menemui masalah apapun. Untungnya, saya mengalami masalah di tengah-tengah, tapi untungnya saya bertemu Ye King Tian. Sesama anggota Sekte Pedang memiliki hubungan yang baik. Mereka saling menyapa dan merasa jauh lebih santai saat melihat satu sama lain baik-baik saja. Lin Yun melihat sekeliling dan melihat banyak orang yang dikenalnya, semuanya murid Tianbang dari Sekte Pedang. Ada juga mantan kakak laki-laki tertua, serta saudara perempuan Mu Qingqing dan Mu Sueqin, mereka berbicara bersama tetapi mengabaikan Lin Yun. Lin Yun tersenyum, jika dia mengungkapkan identitasnya, dia mungkin akan menakuti mereka. Tiba-tiba, Lin Yun menyadari ada tatapan yang menatapnya dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah Ye Ziling. Setelah dia jatuh, dia terus menatap Lin Yun dengan ekspresi rumit yang sulit dijelaskan. Lin Yun sedikit takut dengan tatapannya, bukankah Ye Ziling akan mengenalinya? Bab 2118 bintang-bintang bersinar dan bersaing satu sama lain. Nona Ye, sudah lama tidak bertemu. Lin Yun sangat tenang, tersenyum, dan berinisiatif menyapa Ye Ziling. Namun di mata orang lain, senyuman Lin Yun tampak aneh. Kecuali Zhao Yan, semua orang di Sekte Pedang memandang Lin Yun dengan sangat tidak ramah karena dia memiliki reputasi yang hebat dan para murid Sekte Pedang sekarang juga tahu namanya sebagai pembunuh suci. Sebelum Ye Ziling dapat berbicara, Ye Ziyun, yang berasal dari keluarga Sue Yao bersamanya, menariknya ke samping, memandang Lin Yun dan tersenyum, Ye King Tian, kamu tidak pergi ke alam rahasia Changlong, mengapa kamu datang ke alam rahasia Changlong? Alam rahasia naga sejati khusus untuk ini. Ye Ziling pasti ada di sini. Lin Yun melirik kakak-kakak seniornya yang pernah hidup dan mati bersama di medan perang kuno, tapi sekarang mereka tampak agak aneh baginya. Tidak ada permusuhan, tapi ada sedikit sikap defensif. Mereka ingin melindungi Ye Ziling, jadi mereka diam-diam mengirim pesan kepada Ye Ziling, memintanya untuk berhati-hati terhadap pembunuh suci ini. Ye Ziling tidak memperhatikan hal ini dan berkata, Ye King Tian, apakah kamu ingin pergi ke Istana Naga Sejati bersama kami? Lin Yun melirik ke aula harta karun naga sejati, yang diselimuti oleh harta karun berwarna-warni dan pasti ada banyak harta karun di sana. Tapi tidak peduli berapa banyak harta yang ada, itu pasti tidak sebanding dengan apa yang dia peroleh, lagi pula, itu hanyalah alam rahasia naga sejati. Sekarang setelah keselamatan Ye Ziling dan yang lainnya telah dipastikan, dia akan berkonsentrasi menyerang para setengah orang suci di waktu berikutnya. Aku tidak akan pergi. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Orang-orang di daftar Shenlong Tianjiao ada di sini, kata Mu Sueqin. Di bidang penglihatan Lin Yun, Xiao Hongfei, Fang Haotian, Cao Yang, Master Chenyin dan Master lainnya dalam daftar Shenlong Tianjiao tiba satu per satu. Mereka memiliki aura yang kuat, yang langsung membangkitkan kegembiraan banyak orang tidak menyangka bahwa begitu banyak orang kejam akan muncul di alam rahasia naga sejati. Sekilas, setidaknya ada selusin orang kejam di daftar keajaiban naga. Melihat seluruh Kunlun, jumlah pemimpin muda melebihi puluhan juta, dan 100 orang ini adalah 100 generasi muda terkuat di era Shenlong saat ini. Tidak peduli siapa itu, bahkan Ye King Tian, yang berada di urutan terbawah, adalah seorang jenius yang tiada taranya, dan ada kesenjangan besar di antara mereka. Kekuatan naga telah melemah, kamu bisa pergi ke Istana Naga Sejati. Pada saat ini, seseorang berseru, tidak lagi menunggu dengan sabar, mereka semua terbang menuju puncak gunung yang diselimuti cahaya berharga. Segera, kerumunan sosok yang padat, dengan cahaya suci bermekaran di tubuh mereka, bergegas mendekat. Semuanya, hati-hati. Sampai jumpa ketika kita keluar dari dunia rahasia. Lin Yun memandang sesama anggota Sekte Pedang, membungkukkan tangannya dan pergi ke arah yang berlawanan. Kenapa aku merasa malam ini berbeda dari rumor yang beredar? Ya, menurut rumor yang beredar, dia sombong dan sulit diatur. Dia tidak dipandang rendah oleh siapapun. Dia bahkan tidak takut pada Dewa Bulan Darah. Tapi sekarang dia tampak sangat rendah hati. Aneh,
Nadanya selalu terasa familiar. Setelah Lin Yun pergi, sekelompok anggota Sekte Pedang berbicara satu demi satu. Mu Suekin memandang Ye Ziling dan berkata, "Adik perempuan Ye, apakah kamu mengetahui sesuatu? Dia adalah orang suci dari Sekte Tiandao dan dia tampaknya terlalu peduli pada kita." Gong Sun Yan menyeringai dan berkata, "Kamu terlalu memikirkan hal ini. Dia adalah pembunuh suci yang terkenal. Dia bertanya tentang aku dan kakak senior Zhao Yannya sebelumnya. Orang ini lumayan. Dia lumayan, tapi dia agak mesum." Engah. Kata-katanya membuat semua orang tertawa, dan mereka merasa sedikit lega. Tapi Ye Ziling entah kenapa tersentuh di dalam hatinya. Bahkan ketika dia tiba di alam rahasia naga sejati, apakah dia orang pertama yang dia pikirkan? Ayo pergi. Ingat, jika kamu menghadapi bahaya, tinggalkan saja istana naga sejati. Jangan serakah, kata Ye Ziling lembut setelah menarik kembali pikirannya. Semua orang menuju ke tanah yang berharga, tapi Lin Yun berjalan ke arah yang berlawanan. Setelah beberapa saat, tidak ada orang lagi di sana. Lin Yun berhenti ketika dia menemukan sebuah lembah. Tempat ini bagus. Masih ada 3 hari lagi, itu sudah cukup. Aku akan melindungimu dan melindungimu. Xiao Bingfeng keluar dari alam rahasia Ziyuan, melihat sekeliling, dan kemudian mulai mengatur formasi spiritual untuk Lin Yun. Lagi pula masih banyak bahaya di alam rahasia naga sejati, dalam perjalanan promosi akan merepotkan jika diserang monster. Lin Yun mengeluarkan rumput darah naga kuali emas, yang merupakan seluruh tanaman obat suci, buah suci kuali emas tercetak di atasnya, dan gambar naga dan phoenix kuno tercetak di atasnya. Jangan memperbaikinya secara langsung. Xiao Bingfeng melompat dan berkata, dengan keadaanmu saat ini, kamu mungkin tidak dapat menahan khasiat obat dari buah suci bawaan ini. Kamu dapat langsung menggunakannya untuk menyerang kode pedang penghancur dunia naga dan phoenix. Jika kode pedang bisa menerobos, maka Half Sein itu hanya sesuatu yang datang begitu saja. Khasiat obat dari buah suci bawaan terlalu kuat, dan energi spiritual langit dan bumi yang dikandungnya terlalu agung. Menggunakannya sendiri untuk menyerang semi-suci agak berlebihan. Ini sempurna untuk mempraktikkan kode pedang penghancur dunia naga dan phoenix, dan juga dapat memurnikan esensi darah naga di dalamnya. Lin Yun terkejut sesaat dan kemudian menyadari bahwa dia telah mengembangkan seni pedang Shen Xiao dengan sempurna, dan dia hanya bisa berlatih seni pedang Taixuan. Panduan pedang penghancur dunia naga Phoenix telah lama tertahan di tingkat ke-6. Oke. Usulan Xiao Bingfeng bagus, dan Lin Yun langsung menyetujuinya, namun akan berhasil dalam waktu 3 hari, jadi tekanannya masih cukup tinggi. Xiao Bingfeng melihat kekhawatiran Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, akan lebih mudah menyerang Semi Sein dalam 3 hari dibandingkan terakhir kali kamu menyerang 10 Yuan Nirvana. Hah? Lin Yun tampak bingung. Xiao Bingfeng berkata, Kaisar ini telah lama mengatakan bahwa ini adalah buah suci bawaan. Saya tidak takut Anda tidak akan berhasil menyerangnya, tetapi saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggungnya. Itu tidak akan berhasil mempengaruhi dampak buah ini di alam suci. Itu adalah masalah sepele bagi seorang setengah suci. Kamu tidak tahu betapa langkanya buah suci bawaan, dan sangat keterlaluan karena bisa muncul di alam rahasia naga sejati. Apakah ini keterlaluan? Lin Yun terkejut dan berkata, keberuntunganku agak terlalu bagus. Xiao Bingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kira ini bukan masalah keberuntungan. Harta karun istana naga sejati tidak sebaik buah suci dan peti mati abadi. Ini tidak normal. Sepertinya memang begitu. Lin Yun belum pernah memikirkannya dengan hati-hati sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkannya, keberuntungannya memang sangat buruk. Sebagian besar itu ada hubungannya dengan sesepuh suci itu. Apakah kamu masih ingat bahwa dia secara resmi membuka dunia rahasia setelah dia melirikmu? Terlebih lagi, Putra Suci Daoyang mengatakan bahwa waktunya sebenarnya telah lama tiba, tetapi dia tidak pernah membukanya. Dia bilang dia sedang menunggu. Kuburkan playboy itu. Semakin Xiao Bingfeng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya benar. Matanya yang indah berbinar dan dia berkata dengan heran, pasti begitu. Tetua suci Gunung Tianxiang membukakan pintu belakang untukmu. Kapan melakukannya kamu, bajingan, berhubungan dengan orang lain? Jangan bicara omong kosong. Lin Yun dengan cepat menyangkalnya, tapi nadanya jelas bersalah. Melihat ke belakang, penatua suci Mu Sueling merawatnya dengan baik, mungkin karena Yue Weiwei. Itu aneh, bajingan, kata Xiao Bingfeng. Lin Yun tersenyum pahit dan secara rasional memilih untuk tutup mulut, dia tidak dapat mendiskusikan topik ini dengan Kaisar, jika tidak, dia akan selalu kalah. Ledakan.
Diiringi dengan suara nyanyian naga dan burung phoenix berbaur, Lin Yun mengaktifkan kode pedang penghancur dunia naga dan phoenix, dan hantu naga langit dan phoenix ilahi terbang keluar dari Zimanshan. Dia duduk bersila, dengan telapak tangan kiri dan kanannya saling berhadapan, dan buah suci bawaan digantung di dalamnya. Dengan kode pedang diaktifkan, energi nirwana yang agung segera membentuk pusaran di antara kedua telapak tangan, terus-menerus menelan khasiat obat dalam buah suci bawaan. Ledakan. Hampir seketika, aura nirwana di rumah Lin Yunzi meledak, dan kekuatan agung obat memenuhi tubuhnya, dan rambut panjangnya segera berdiri terbalik. Berbisik, cahaya mengerikan keluar dari tubuh, pori-pori seluruh tubuh terbuka, dan sinar cahaya suci keluar darinya. Apakah ini buah suci bawaan? Lin Yun terkejut, dan seluruh tubuhnya hampir meledak. Untungnya, tubuh dewa baru saja terbentuk. Jika masih tubuh suci naga ganda, kulit, daging, dan tulangnya akan retak dan retak. Kaisar memang benar. Bangkit. Lin Yun berteriak keras di dalam hatinya, dan kuali naga Phoenix pecah langsung di danau tempat Ki Nirwana terakumulasi jauh di dalam rumah Zi, dan kemudian kekuatan kekerasan menyapu dari kuali. Telanlah. Lin Yun memanipulasi kuali naga Phoenix untuk dengan liar menelan kekuatan obat dari buah suci bawaan. Setelah beberapa saat, cahaya suci yang keluar dari pori-porinya berangsur-angsur mereda, dan kekuatan kekerasan di tubuhnya menjadi lebih tenang. Beginilah caramu bersikap. Lin Yun tersenyum di dalam hatinya, dan kemudian dengan tenang mengaktifkan kanon pedang, membuka kemacetan di meridian sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu di dunia rahasia. Namun bagi dunia luar, belum lama berlalu, 7 hari kurang dari 2 batang dupa. Pada saat ini, dupa pertama telah dibakar, dan dupa kedua telah dibakar setengahnya, semakin banyak orang yang keluar dari dunia rahasia. Ya dewa, alam rahasia naga sangat kuat. Mereka menjadi sangat kuat setelah keluar. Lihat, orang suci Mingzong mendapat penglihatan ketika dia keluar, dan itu belum hilang. Saya mendengar bahwa orang-orang di daftar Shenlong Tianjiao membunuh semua orang di alam rahasia. Mereka tidak dapat dihentikan. Seberapa kuat mereka setelah mereka keluar? Putri kecil Gunung Shen Huang telah keluar. Dia pasti sedang membakar api suci Phoenix. Terang sekali. Sage Daoyang juga telah keluar. Dia benar-benar mempesona seperti matahari. Ada banyak persaingan di Jalan Naga Biru. Pada hari keempat, Qianjue dari adegan pertama road list juga keluar. Apa yang mereka peroleh? Mereka bahkan tidak punya niat untuk menahan diri. Apakah mereka semua mengira bisa menekan era ini? Sangat buruk. Semakin banyak biksu yang keluar dari berbagai alam rahasia, masing-masing bersinar terang seperti bintang. Semuanya bersemangat tinggi dan memiliki gaya yang tak terkalahkan dalam setiap gerakan tangan dan kakinya. Mereka sepertinya telah memperoleh keuntungan besar di dunia rahasia. Kekuatan mereka masing-masing telah meroket, dan mereka menjadi tak terkalahkan dan percaya diri. Mereka semua bersemangat, seolah-olah para jenius di zaman kuno telah terlahir kembali. Haha, King Long Ce enak sekali. Dengan cara ini pestanya akan lebih seru. Di atas awan, wanita cantik di sebelah Mu Sueling memandang para jenius berbakat dengan ekspresi kepuasan di wajah lembut mereka. Dia adalah pejabat wanita di sebelah permaisuri naga, wanita kelas 1 yang bertanggung jawab atas pengorbanan dan ritual istana kekaisaran. Meskipun dia seorang wanita, dia sebenarnya memiliki posisi yang tinggi dan berkuasa, dan budidayanya juga tak terduga. Namanya Ziling, dan dia bertanggung jawab untuk membantu mengatur pesta naga biru melihat ke bawah pada kelompok jenius di bawah, dia penuh energi dan memiliki mata yang berapi-api. Suaranya manis, halus, indah dan merdu, sangat sesuai dengan temperamennya. Mu Sueling tidak menjawab, matanya tertuju pada Gunung Naga tempat alam rahasia naga sejati berada. Di Gunung Naga, ada banyak sosok, dan orang-orang yang keluar dari alam rahasia merangkak ke arahnya dengan gila-gilaan. Kepala naga, cakar naga, tubuh naga, ekor naga, setiap gunung naga memiliki 900 tempat untuk meninggalkan nama seseorang di King Long Ce, tetapi terdapat juga perbedaan jumlah tempat. Jika mereka bisa tetap berada di daftar, tidak ada yang mau tetap berada di belakang naga. Pada saat ini, semua orang bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, dan para pahlawan di dunia bersaing satu sama lain. Mengapa para tetua suci memperhatikan kelompok naga lain-lain ini? Yang disebut naga sejati hanyalah riasan. Iblis emas yang benar-benar bangga tidak akan pernah muncul di jalan naga sejati. Bahkan jika mereka meninggalkan nama mereka, itu akan memalukan bagi mereka. Ziling memiliki wajah yang cantik dan penampilan yang mulia, dia menyukai jenius lain dari alam rahasia naga, tapi dia meremehkan jalan naga yang sebenarnya dan terlihat sombong.
Mu Sueling tidak berbicara dengannya, tetapi berkata dengan tenang, naga asli bukan hanya riasan. Naga legendaris muncul di antara apa yang disebut naga lain-lain. Mata Ziling menunjukkan kelembutan dan dia tersenyum dan berkata, apa yang dikatakan Penatua Suci itu benar. Dia sangat menghormati Mu Sueling dan tidak membantahnya. Dia memiliki senyum lembut di wajahnya, tetapi rasa jijik di matanya tidak berkurang. Dupa kedua akan segera terbakar, dan hampir semua jenius di alam rahasia telah keluar. Pemimpin teratas dari 8 jalan surgawi telah muncul, masing-masing menunjukkan gaya mereka di jalan naga, membunuh semua orang, dan membuat kemajuan pesat sepanjang masa. Tapi orang itu belum muncul. Mu Sueling sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan di matanya. Apakah dia terjebak? Bab 2119 ambil tindakan. Pada saat ini, alam rahasia naga sejati sedang runtuh, satu demi satu area meledak seperti gelembung, dan Lin Yun akhirnya berhasil menembus level Half Saint. Kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix miliknya telah mencapai tingkat ke-7, dan Ki Nirwana dari 10 Yuan Nirwana terus bertransformasi, berubah menjadi aliran Ki suci biru yang stabil untuk mengisi Zifu. Tak lama kemudian, sebuah danau berwarna biru langit muncul di Zifu. Danau ini jernih dan bersih, tanpa celah seperti langit. Danau ini terbentuk dari akumulasi energi suci, lebarnya 10.000 kaki dan membentang sejauh mata memandang bagaikan lautan luas. Untuk semi-suci alam King Yuan biasa, danau suci yang dibentuk oleh akumulasi energi suci ini akan dianggap luar biasa jika mencapai ketinggian 1.000 kaki. Dan Lin Yun sangat kuat. Pikiran Lin Yun bergerak sedikit, dan dengan keras, danau suci mendidih dan terbakar, dan kabut agung itu seperti zat yang berkeliaran di sekitar anggota badan dan tulang. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan memenuhi tubuh Lin Yun, cahaya suci hijau menyelimutinya, dan tekanan semi-suci menyapu segala arah. Ledakan. Tanah meledak seketika, dan puncak di sekitar lembah jatuh sebagai responsnya, seolah-olah langit sedang hancur. Lin Yun gagal mengendalikannya dan melepaskan semua kekuatan semi-suci, kekuatan seperti itu membuatnya terpana. Biarkan aku pergi, apakah ini kekuatan semi-suci? Lin Yun membuka mulutnya karena terkejut, kulit kepalanya mati rasa karena terkejut. Pantas saja dia biasa melepaskan kekuatan pedangnya saat berhadapan dengan kekuatan semi-suci orang lain, dan bahkan dengan restu dari hati pedang naga Azure, dia hampir tidak bisa melawannya. Alam ini sangat berbeda dengan alam sebelumnya, transformasi energi suci membawa perubahan yang terlahir kembali sepenuhnya. Setengah biksu, kini ia telah menginjakkan satu kakinya di jalan suci, dan masa hidupnya juga telah bertambah sebanyak 500 tahun. Ditambah dengan materi surgawi dan harta duniawi yang telah ia ambil sebelumnya, seperti buah darah naga, buah darah dewa dan suplemen super lainnya, umurnya dapat dengan mudah mencapai usia 800 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Panggilan. Lin Yun menjadi tenang dan menghirup udara keruh, dia merasa segar dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia mengulurkan tangannya dan melihat kulitnya, tubuh ilahi Changlong-nya masih dalam masa pertumbuhan, baru pada tahap pemurnian darah. Namun dia jelas merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami transformasi yang tidak terlihat dan dia menjadi lebih muda. Inilah keuntungan yang didapat dari peningkatan umur panjang. Usia tulang fisik telah mengalami kemunduran. Setelah itu, dia tidak perlu khawatir tentang masalah usia tulang ketika dia pergi ke harta karun rahasia ruang waktu untuk berlatih. Penuaan usia tulang adalah penuaan nyata, yang tidak dapat diubah oleh obat rahasia atau harta ruang dan waktu apapun, tetapi sekarang berbeda. Saat pesta naga biru selesai, saya bisa pergi ke Menara Tianlun untuk berlatih. Mata Lin Yun berbinar karena kegembiraan. Idiot, berhentilah cekikikan, ini waktunya keluar. Xiao Bingfeng menatap Lin Yun yang terkikik. Entah kenapa, dia merasa sama bahagianya dengan seorang ibu yang sudah tua. Anaknya akhirnya menjadi setengah suci, dan dia tidak lagi memilikinya. Iri pada orang lain. Meskipun dia belum menguasai aturan jalan suci, dengan bakat Lin Yun, tidak perlu khawatir. Selama Anda menetap, Anda pasti bisa menguasai jalan tertinggi dan aturan pedang. Yah, ini waktunya keluar. Mata Lin Yun menjadi lebih tajam, dan dia merasakan rasa percaya diri. Sebelum area ini akan hancur total, Lin Yun menghancurkan pil iblis semi-saint, dan langit dan bumi berputar, dan waktu serta ruang pun berubah. Pada saat dia mendapatkan kembali pijakannya, dia sudah mendarat di jalur naga sejati. Ini adalah Gunung Naga, dia masih berada di kaki gunung, dan gunung tersebut sudah ramai dengan orang-orang yang berkelahi. Jalan naga sejati, tempat bertemunya 3 agama dan 9 aliran, bisa dikatakan sebagai yang paling rumit dari 9 gunung naga.
Kekuatan dan kelemahan adalah yang paling jelas, entah orang-orang kejam dalam daftar Shenlong Tianjiao setara dengan 100, atau ada sejumlah besar biksu biasa, dan beberapa kuda hitam tersembunyi, yang juga ingin membuat keributan di sini. Lin Yun melihat sekeliling dan dengan cepat melihat sosok Ye Ziling. Bahkan untuk jalur naga sejati, hanya ada 900 tempat, dan ada puluhan ribu pesaing. Murid Sekte Pedang berkumpul di sekitar Ye Ziling. Mereka semua berada di kaki gunung dan belum secara resmi mendaki Gunung Longshan. Mereka semua tampak sedikit tertekan. Ye Ziling, sang pemimpin, berada di bawah tekanan besar. Di Sekte Pedang, dia adalah naga dewi kepingan salju, tetapi dibandingkan dengan para biksu tanah suci, fondasi Sekte Pedang jauh lebih lemah. Mengandalkan kultivasi Sekte Pedang dengan segala upaya sekte tersebut, Ye Ziling sudah menjadi semi-suci di alam Yuan Ungu, tetapi dia belum menguasai aturan jalan suci. Kekuatan semacam ini bisa dibanggakan oleh rekan-rekan di domain kuno, tetapi ketika ditempatkan di tempat suci seperti Sekte Tiandao, bahkan sulit untuk masuk peringkat 10 besar, yang hampir sama dengan Wang Ziyue. Lin Yun tidak mengatakan apa-apa, hanya mendorong kerumunan dan berjalan menuju orang-orang Jianzong. Fiuh. Saat ini, Gongsun Yan terjatuh dari ekor Longshan, muntah darah dari sudut mulutnya, dan mengalami luka serius. Anggota Sekte Pedang lainnya dengan cepat membantunya berdiri. Fiuh. Setelah beberapa saat, sosok lain jatuh, itu adalah Zhao Yan yang gila pedang. Mereka berdua ingin menyerang kursi ekor naga, tetapi tanpa kecuali mereka gagal. Wajah Zhao Yan menjadi pucat dan dia berkata, tanpa kultivasi alam Yuan Ungu, kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk menginjak ekor naga. Kecuali seseorang membukakan jalan bagi kita, kita mungkin hampir tidak bisa bersaing. Saya pikir lainnya pasukan telah menguasai aturan jalan suci. Jika Anda memimpin tim, satu orang dapat melindungi 3 orang. Ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara mereka yang telah menguasai aturan jalan suci dan mereka yang belum. Meski yang terakhir hanya dihitung sebagai satu kuota, dia dapat membantu sesama muridnya. Gongsun Yan mengepalkan tinjunya dan menghantam tanah, dan berkata dengan marah, jika kecantikan yang terkubur masih ada di sini, saya tidak perlu menahan amarah ini. Anggota Sekte Pedang lainnya semuanya terdiam dan tampak bingung, seolah-olah mereka sedang mengingat kejadian masa lalu di medan perang kuno. Lin Yun, yang sedang berjalan mendekat, terharu ketika mendengar kata-kata, kubur Tuan Muda, dan berkata, kalian semua sepertinya mengalami beberapa kesulitan. Ye Ziyun berkata, kami ingin mendapatkan tempat untuk Ziling, tapi ada terlalu banyak biksu di atas ekor naga, jadi kami tidak bisa mendapatkan pijakan sama sekali. Lin Yun mengerti maksudnya. Mereka tidak peduli dengan kuota, tetapi ingin menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk mendorong Ye Ziling. Ciptakan jalan bagi Ye Ziling agar dia bisa dengan tenang memperebutkan kursi. Dengan kekuatan Ye Ziling, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan tempat di ekor naga. Hanya saja semua orang meremehkan kejamnya persaingan, meski banyak kursi yang kosong, tidak ada yang berani bersaing memperebutkannya. Semi suci yang menguasai aturan jalan suci sangat mendominasi. Tidak hanya mereka menempati kursi sendiri, mereka juga memperebutkan beberapa kursi terdekat untuk sesama murid, dan tidak ada orang luar yang diizinkan untuk terlibat. Apakah peraturan mengizinkan ini? Lin Yun mengerutkan kening. Tidak ada larangan eksplisit, dan sebenarnya tidak perlu melarangnya. Orang-orang yang sangat dipedulikan oleh sesepuh suci mungkin adalah pemimpin di posisi seperti Dragon Claw, dan mereka tidak akan memperhatikan situasi di Dragon Tail di semuanya. Kata Ye Ziyun. Lin Yun mengerti bahwa akan lebih mudah untuk menangani ini. Beberapa dari kalian sepertinya mendapat masalah. Saat ini, tawa renyah datang dari seorang wanita berwajah cantik, matanya seperti mata Ye Ziling, seperti butiran salju yang bermekaran, kabur dan anggun. Namanya Ye Siner, dan dia adalah keturunan langsung dari keluarga Sue Yaohua, dia berlatih di Sekte Suelan di Tanah Suci Beiling. Nama orang ini adalah Ye Xuan, dia terlihat muda, tetapi budidayanya tidak terduga, dia jelas telah menguasai aturan jalan suci. Di belakang mereka, ada beberapa biksu dari Sekte Suelan, dan ada bunga obsidian salju yang bermekaran di kedalaman mata mereka. Mereka hampir semuanya adalah biksu garis keturunan dari keluarga Ye. Lin Yun menoleh. Ekspresi orang-orang ini dingin dan dingin. Mereka memandang Ye Ziling dan Ye Ziyun dengan ekspresi yang agak tidak baik dan semacam arogansi yang merendahkan. Ye Siner tersenyum menawan dan berkata, Putri Jian Jingtian bahkan tidak bisa memanjat ekor naga, bukan? Jian Jingtian sangat sombong saat itu. Jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkan tempat duduk di ekor naga dan meninggalkan keluarga dalam kemarahan, bagaimana kamu bisa menyesal saat memikirkannya sekarang?
Begitu kata-kata ini keluar, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat aneh, dan semua orang di keluarga Ye memasang ekspresi geli di wajah mereka. Ye Ziyun sangat marah dan ingin maju untuk berdebat, tapi Ye Ziling meraih pergelangan tangannya dan mencegahnya untuk maju. Ye Xuan memandang Ye Ziyun dan tersenyum, "Sepupu Ziyun, sudah kubilang padamu sejak lama untuk tidak pergi ke Sekte Pedang untuk berlatih. Sekte yang menurun tidak akan memiliki masa depan bahkan jika ia menjadi orang suci. Sekarang kamu tahu bahwa kamu pada awalnya benar." Ye Siner tersenyum lembut dan berkata, "Kalian berdua, kenapa kalian tidak ikut dengan kami? Kami berdua adalah keturunan langsung dari keluarga Sue Yao. Akan sangat memalukan jika kalian bahkan tidak bisa memanjat ekor naga itu." Mereka sombong dan merendahkan, dengan senyuman sarkastik di bibir mereka, semua ingin melihat Ye Ziling mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah biji dari keluarga Sue Yao saat itu. Banyak orang dibayangi oleh kecemerlangannya ketika dia masih kecil. Dia juga memiliki ayah yang terkenal di hutan belantara timur, dan banyak orang yang iri padanya. Pada saat ini, Lin Yun melangkah maju dan datang ke sisi Ye Ziling. Dia memandang sekelompok orang di seberangnya dengan tenang dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi Ye Ziling telah memutuskan untuk berjalan di jalur naga sejati bersama Ye Qingtian. Kamu Qingtian, Ye Xuan, Ye Siner dan sekelompok keturunan langsung dari keluarga Ye di belakang mereka memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Bagaimana Ye Qingtian bisa berhubungan dengan Ye Ziling kali ini? Mereka tentu pernah mendengar nama Ye Qingtian. Meski reputasinya tidak terlalu bagus, dia tetaplah seorang pendekar pedang dari Sekte Tiandao. Sekte Suelan juga merupakan tanah suci, tetapi fondasinya tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Tiandao. Tapi bagaimanapun juga, orang ini hanyalah naga jenius yang berada di peringkat terbawah, dan di mata banyak orang, dia hanyalah makeup. Benar-benar ingin mengambil jalan naga sejati. Ye Ziling bertanya. Yang lain tidak mengetahuinya, tapi dia tahu betul bahwa orang di depannya adalah Lin Yun, sang ahli kecantikan. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah masuk ke posisi naga lain, atau setidaknya bersaing memperebutkan kursi naga. Cakar. Lin Yun Dao, kenapa tidak? Hati Ye Ziling bergetar, dan kemudian meronta, "Saya menolak." Penolakan tidak sah. Lin Yun tersenyum, meraih bahunya, dan berjalan langsung menuju tangga di kaki gunung. Orang ini hanyalah seorang penggoda wanita. Dia memiliki reputasi yang bagus, tapi nyatanya itu hanya reputasi yang salah. Ye Ziling juga buta dan telah jatuh ke level ini. Tunggu dan lihat saja, Ye Qingtian akan segera dikembalikan ke bentuk aslinya. Ye Siner dan yang lainnya sangat tidak senang karena pendekar pedang dari Sekte Tiandao benar-benar bersedia pergi bersama Ye Ziling, dan mereka semua melontarkan komentar masam. Di kaki gunung, terjadi kekacauan. Dalam radius 10 mil, puluhan orang menyerbu ke arah ekor naga tersebut. Seorang biksu di alam Yuan Ungu melihat Lin Yun dan Ye Ziling berjalan mendekat dan membuat cetakan telapak tangan dari udara. Ledakan. Energi suci ungu berkumpul menjadi telapak tangan raksasa, begitu kuat hingga retakan muncul di udara. Gulungan. Lin Yun tampak acuh tak acuh dan melambaikan tangannya kembali. Sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dari punggung tangannya, dan dengan suara gemuruh, telapak tangan ungu raksasa itu langsung hancur. Fiuh. Pecahan-pecahan telapak tangan ungu berubah menjadi energi dan menyebar, puluhan orang berada di tempat, muntah darah dan terjatuh. Anak tangga yang sebelumnya ramai, langsung tersapu dan tampak kosong. Pukulan yang kuat dan mengejutkan itu mengejutkan banyak orang di tempat, dan semua orang di kaki gunung berteriak kaget. Telapak tangan yang kuat, siapa orang ini? Hanya dengan satu tamparan, puluhan orang terlempar. Dengan kultivasi yang begitu mendalam, saya khawatir saya bisa bersaing dengan naga dewa. Ye Siner dan yang lainnya di kaki gunung semuanya memiliki ekspresi ngeri di mata mereka, dan bahkan Ye Xuan pun terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Siner tidak bisa menerimanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, bahkan jika Ye Qingtian mesum, dia seharusnya jatuh cinta padaku. Aku tidak lebih buruk dari Ye Ziling. Lin Yun dan Ye Ziling secara resmi melangkah ke ekor naga tempat ini sudah menjadi medan perang, dan persaingan untuk lebih dari 100 kursi telah mencapai puncaknya. Adik laki-laki Lin, kamu tidak perlu membantuku dengan sengaja. Ye Ziling memandang Lin Yun Dao. Benar saja, dia sudah mengetahui identitasnya. Lin Yun tidak menunjukkan keterkejutan apapun, dan berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan orang dahulu, kebaikan setetes air harus dibayar dengan mata air. Kamu adalah kakak perempuan pertamaku sejak aku datang ke Kunlun. Saya tidak punya alasan untuk melihat Anda dipermalukan. Jangan mengambil tindakan.
Bab 2120 Tak Kenal Takut. Anda adalah kakak perempuan pertama saya yang datang ke Kunlun. Bagaimana saya tidak dapat membantu Anda? Kata-kata Lin Yun membuat hati Ye Ziling sedikit bergetar sejak dia masih kecil, tidak ada seorang pun yang begitu baik padanya. Aku akan tetap di ekor naga. Kamu bisa terus bergerak maju, kata Ye Ziling, takut menunda Lin Yun. Dengan kekuatannya, selama seseorang mengizinkannya mendapatkan pijakan di ekor naga, masih ada banyak harapan baginya untuk bersaing memperebutkan kursi. Ikuti saja aku. Lin Yun tidak banyak bicara, dan membuktikan kekuatannya dengan tindakannya, pedangnya tidak pernah lepas dari sarungnya, menyapu seluruhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya dengan lambaiannya. Segera dia melintasi area ekor naga dan sampai ke tubuh naga, yang merupakan tempat duduk gigi ketiga. Ye Qingtian, kamu benar-benar teladan bagi kami. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar, tapi itu adalah Cao Yang dari kuil Putuo di Gurun Barat. Dia awalnya adalah jenius tak tertandingi di kuil Putuo, dia telah memperoleh banyak manfaat di alam rahasia naga sejati, dan sekarang kekuatannya kembali meroket. Baru saja dia melirik dengan santai dan melihat Lin Yun memimpin seorang wanita dengan temperamen dingin untuk membunuhnya sepanjang jalan, dan dia langsung terkejut. Pesta Qinglong adalah peristiwa langka selama ribuan tahun, dan hanya Ye Qingtian yang berani mengajak adiknya melewatinya, tanpa memperhatikan orang lain sama sekali. Dia benar-benar pantas menjadi pembunuh suci, dan Cao yang merasa malu pada dirinya sendiri. Meskipun dia sombong, dia tidak berani mengganggu orang lain di jalur naga sejati ini. Mau berkumpul? Cao yang mengundang. Kamu duluan. Lin Yun menolak. Hei, sama-sama, mari kita bertemu dengan Perdana Menteri Naga. Cao yang segera berbalik, dengan tatapan mendominasi di matanya. Dia memegang tombak suci Buddha dan meraung, tuan muda ini akan melakukan pembunuhan besar-besaran, tolong bubar. Tombak suci diayunkan, dan cahaya suci Buddha sepanjang hampir 10 kaki meraung dengan suara gemuruh. Kemanapun cahaya suci lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Langkah-langkah yang awalnya ramai di atas tubuh naga tersapu, dan orang-orang lainnya mundur ke kiri dan kanan. Hei. Cao yang menyeringai dan bergegas mendekat. Harus dikatakan bahwa ketika orang-orang kejam dalam daftar Shenlong Tianjiao mulai mengerahkan kekuatan mereka, mereka benar-benar membunuh semua orang di jalan naga sejati, dan mereka tidak terkalahkan. Kesenjangan antara kekuatan dan kelemahan terlalu jelas. Setengah biksu di alam Ziyuan biasa bahkan tidak bisa menghentikannya untuk menghadapinya. Setengah biksu Ziyuan yang menguasai aturan jalan suci telah lama mundur, tidak berani menghalangi keunggulannya. Dengan cara ini, Cao yang bergegas maju dan tiba di lokasi cakar naga, di mana dia sudah bisa melihat kepala naga di kejauhan. Cakar naga yang luas memiliki lusinan kursi, selama Cao yang mau, dia bisa duduk dengan kokoh di kursi cakar naga. Tapi Cao yang meliriknya dan tidak terlalu memperhatikannya, dia melihat ke arah kepala naga dengan mata panas. Ada 3 pria kejam yang saling berhadapan di sana, tidak lain adalah Tuan Muda Chen Yinmoli, Xiao Hongfei dan Fang Haotian. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pelaku kejahatan di daftar Shenlong Tianjiao. Cao Yang, jika kamu mengambil langkah maju, jangan salahkan aku karena tidak mengingat perasaan lama kita, keluarlah. Molly menunduk, mendengus dingin, terlihat sombong. Dia awalnya memandang rendah Cao Yang, tetapi ketika dia melihat bahwa pria ini benar-benar ingin mendapatkan kepala naga itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Cakar naga adalah tujuanmu. Kamu tidak berpikir bahwa karena kamu termasuk dalam daftar naga, kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami. Fang Tianhao berkata dengan nada mengejek dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kepala naga, kamu belum layak. Kamu ingin menunggu kami bertarung sampai mati, sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungannya. Berhentilah bermimpi. Xiao Hongfei juga terlihat sangat tidak baik. Hari ini, aku masih harus berjuang. Cao yang terlalu malas untuk memperhatikan, dia selalu memiliki kekuatan tersembunyi, dan dia telah memutuskan posisi pemimpin naga sejati. Dia mengaktifkan tubuh emas Gutuo, dan cahaya Buddha keemasan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan suara suci agama Buddha terus bergema di seluruh dunia. Serangkaian pola suci terjerat dalam tombak suci di tangannya, dan dia langsung menyerang Xiao Hongfei terdekat. Sangat cepat. Ekspresi keterkejutan melintas di mata Xiao Hongfei. Meremehkan musuh, dia harus menghindari ujung tajam untuk sementara dan menghindari serangan sambil menghunus pedangnya dengan kilat. Seberkas cahaya pedang yang dipenuhi aturan api menebas ke arah Cao Yang. Cao Yang dengan santai memotongnya menjadi beberapa bagian, cahaya tombak suci tiba-tiba melonjak,
tubuhnya berputar, dan tombak itu langsung menusuk dada Xiao Hongfei. Dentang. Pada saat kritis, Xiao Hongfei memblokir serangan itu dengan pisau darahnya, tetapi keren juga banyak mundur. Pengadilan kematian. Ketika Molly dan Fang Haotian melihat ini, cahaya dingin keluar dari mata mereka, dan mereka menyerang ke arah Cao Yang pada saat yang bersamaan. Molly mempraktikkan buku ajaib Tianyin, menguasai kehendak es dan guntur, juga pandai bermusik, dan memiliki tubuh suci Tianyin yang tidak lebih lemah dari tubuh emas Gutuo. Fang Haotian memupuk roh jahat, baik dan jahat, dan menguasai keinginan untuk membunuh, keduanya sangat kuat. Suara dari langit berjatuhan. Cakar pemakan hati. Mereka tanpa ampun dan masing-masing melakukan gerakan membunuh mereka. Energi suci yang agung melonjak di belakang mereka. Yang satu memiliki lonceng tembaga kuno yang melayang di atas kepalanya, dan yang lainnya memiliki bayangan hantu yang muncul di belakangnya. Ledakan. Cao yang bertarung 1 lawan 2 dan bertahan selama lebih dari 10 gerakan, tapi akhirnya tidak tahan lagi. Seteguk darah dimuntahkan, dan kemudian jiwa Soundwave Zen gemetar, dan sepotong besar daging terkoyak oleh cakar iblis pemakan hati. Dia menahan rasa sakit yang parah dan ingin melawan. Xiao Hongfei, yang sudah lama tidak bergerak, menebasnya dengan pisau. Darah tak berujung mewarnai langit menjadi merah dan langsung menghancurkan tubuh emasnya. Fiuh. Cao yang jatuh ke tanah dan memandang mereka bertiga dengan wajah pucat. Baru kemudian dia bangun. Mereka bertiga diam-diam bergabung. Sangat tercela, kamu bahkan bergabung. Cao yang menunjuk ke beberapa orang, marah, dan merasa sangat sedih. Jangan bermain jika kamu tidak mampu membelinya. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu tidak pantas menjadi pemimpin naga. Xiao Hongfei menendangnya. Ledakan. Cao yang segera ditendang dan digulingkan, dengan gemuruh, momentumnya saat dia berguling sangat mengejutkan, membuat banyak orang terlempar di sepanjang jalan. Jika tidak ada yang menghentikannya, dia mungkin orang pertama yang melarikan diri dari jalur naga sejati. Xiao Hongfei dengan santai menyeka darah di bilah pedang dan berkata dengan tenang, semua orang di jalur naga sejati, tolong dengarkan aku. Jangan pikirkan kepala naga. Tempat ini ditempati oleh ketiga saudara kita. Jika siapapun yang berani melihat kedua kali, saya akan langsung bunuh dia. Suaranya bergema di seluruh Longshan, mendominasi dan arogan, menimbulkan sensasi yang sangat besar dalam sekejap. Lin Yun mengayunkan tubuhnya, mengangkat Cao Yang, dan kemudian menyuntikkan Ki Suci Qinglong untuk mulai menyembuhkannya. Cao Yang membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah Ye Qingtian, dan berkata dengan cepat, jangan pergi, kepala naga. Fang Haotian dan 3 lainnya telah bergabung. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Ye Qingtian, kamu tidak seharusnya telah sampai di jalan naga sejati. Air di sini terlalu dalam. Dia masih tidak mau menyerah, tapi dia tetap mengingatkannya dengan kata-kata yang baik, tidak ingin Ye Qingtian melakukan kesalahan yang sama lagi. Ini terlalu sombong. Kami baru saja memesan tempatnya. Akankah sesepuh suci mengabaikannya? Apa-apaan ini, kamu tidak menyadari bahwa tidak ada aturan dalam pesta naga biru ini. Tidak ada bedanya dengan pertarungan sungguhan. Orang kuat sejati harus mengabaikan peraturan. Lihatlah Longshan lainnya, para putra suci dan yang teratas di jalan surgawi semuanya tersapu. Siapa yang akan memberitahumu peraturannya? Ketiga orang ini berani dikalahkan di jalur naga sejati. Sangat menyebalkan hingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Ye Qingtian juga berada di jalan menuju naga sejati. Akankah dia memperjuangkannya? Omong-omong, reputasinya lebih besar daripada Fang Haotian dan lainnya. Meskipun dia memiliki reputasi yang bagus, dia berada di peringkat terbawah dalam daftar Shenlong Tianjiao. Kata-kata Xiao Hongfei menimbulkan kemarahan publik, tetapi nasib Cao yang benar-benar membuat takut banyak orang, dan banyak biksu tidak berani berbicara dalam kemarahan. Bagaimana kita bisa melakukan jalur naga sejati ini? Siapa yang berada di urutan teratas daftar sepenuhnya ditentukan oleh mereka bertiga. Banyak orang juga menyebut Lin Yun, dia adalah pendekar pedang ajaib dari Sekte Tiandao, dia telah muncul sebagai kuda hitam dalam setahun terakhir dan pencapaiannya sebelumnya sangat cemerlang. Lin Yun mendongak, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan maju perlahan. Di bawah perhatian semua orang, Lin Yun melangkah maju dan berjalan langsung menuju kepala Longshan. Cao yang terkejut. Dia sudah mengingatkannya, tapi Ye Qingtian masih menolak untuk mendengarkan. Dia dan Ye Ziling buru-buru mengikutinya. Banyak orang memperhatikan Lin Yun dan sangat ingin mengambil tindakan terhadapnya. Bagaimanapun, dia memiliki reputasi yang hebat, dan beberapa orang tidak puas dengan dia yang masuk dalam daftar keajaiban naga. Ye Qingtian, ambil pedangku.
Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi, dan seorang biksu di cakar naga bangkit dari langit dan membunuh Lin Yun. Idenya sangat sederhana. Ada banyak orang yang memperhatikan jalan naga sejati ini. Jika dia bisa menginjak Ye Qingtian, dia pasti akan menjadi terkenal. Jika Anda tidak bisa menghadapi Fang Haotian dan yang lainnya, bagaimana Anda bisa menghadapi Anda, Ye Qingtian? Dia memiliki kultivasi alam Yuan ungu, menguasai aturan jalan besar, dan fakta bahwa dia dapat bersaing untuk mendapatkan kursi di cakar naga adalah bukti kekuatannya. Mata Lin Yun sedikit menyipit, dan dia mengangkat tangan kanannya dengan keras, mengarahkannya ke pedang dan menebasnya. Energi pedang lawan hanya panjangnya 10 kaki, tetapi cahaya pedang yang meledak dari jari samping Lin Yun berukuran 100 kaki. Sama seperti aliran sungai pegunungan yang bertemu dengan sungai sepanjang 1000 mil, celah besar tersebut menyebabkan gerakan membunuh pendekar pedang muda itu langsung berantakan. Dia sangat terkejut sehingga dia segera mengeluarkan aturan jalan suci, gulungan astrologi, dan berbagai harta rahasia. Dia sangat cemas dan bergegas, tetapi tidak berhasil. Cahaya pedang menyapu dirinya, dan dia menjerit dan jatuh dari cakar naga. Didiskualifikasi di tempat. Semua orang tersentak dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa kapan Ye Qingtian menjadi begitu kuat malam ini. Aku sudah lama mendengar bahwa dia adalah seorang pendekar pedang yang sangat berbakat, namun kekuatan ini terlalu dibesar-besarkan. Hanya dengan satu pedang, dia mengalahkan seorang setengah suci yang menguasai aturan jalan suci. Kami telah melihat pertunjukan yang bagus, Ye Qingzhen benar-benar akan mencapai posisi teratas. Kakak senior Ye akan bersaing memperebutkan posisi teratas naga sejati. Adegan ini mengejutkan banyak orang, dan juga dilihat oleh banyak murid sekte Tiandao, yang tiba-tiba menjadi heboh. Tidak lama kemudian, Lin Yun hanya berjarak beberapa ratus meter dari kepala naga itu, dia mendongak dan melihat sosok Fang Haotian, Molly dan Xiao Hongfei. Ye Qingtian, saya sudah menduga Anda pasti akan datang, Tuan Muda Chenyin Molly berbicara lebih dulu. Ketiganya berdiri berdampingan, masing-masing melepaskan kekuatan jalannya, membentuk aura menakutkan yang menjulang tinggi seperti gunung. Mereka berdiri di depan kepala naga, menatap Lin Yun dengan mata tajam, dan ada niat membunuh yang mengerikan muncul di mata mereka. Biasanya, menghadapi momentum seperti ini, apalagi bertarung, seseorang tidak akan mampu berdiri teguh. Ye Qingtian, kamu benar-benar berani. Pesta naga biru ini tidak lebih baik dari turnamen pedang terkenal. Jika kamu berani mengambil tindakan, reputasimu akan hancur. Fang Haotian menatapnya sambil setengah tersenyum. Lin Yunxi tidak takut, dia tampak sangat tenang dan berkata, ayo pergi bersama, aku sedang terburu-buru. Bersama, aku cukup berurusan denganmu. Fang Haotian tertawa galak dan langsung berjalan ke depan. Molly dan Xiao Hongfei di sampingnya keduanya menyingkir secara diam-diam dan berdiri di udara.